mahasiswa kelas biologi dari kelompok 1. Nama saya Agung Mulus Bakti dari kelas 10G, juga dari kelompok 1. Nama saya Alvin Julian, kelas 10G, kelompok 1. Nama saya Maria Kristina, kelas 10G, absen 5 dari kelompok 1. Kalian 6, kelompok 1. Tujuan dengan menyelidiki bahwa beberapa senyawa. Dasar teori, senyawa terbentuk dari dua atom atau lebih atom yang sejenis. Ikatan kimia dua, yaitu ikatan ion dan ikatan sulfat. Pada praktikum ini, kita akan menyelidiki pola senyawa kovalen. Ikatan kovalen berdasar yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Pada ikatan kovalen polar terdapat gaya tarik elektrostatik antar dua atom yang berikatan. Gaya ini digunakan disebabkan oleh satu atom lebih negatif, sedangkan atom lainnya lebih positif, sehingga pasangan elektron ikonan lebih tertarik ke atom yang lebih negatif. Pada ikatan kovalen non-polar, gaya ini tertarik ke semua atom yang berikatan dengan kuat. Literatur dari buku lain. Dari buku kimia kelas 10 Yudhistira. Prinsip dasar ikatan kovalen adalah pemakaian elektron bersama oleh atom-atom yang berikatan. Jika elektron-elektron yang digunakan bersama tersebut cenderung lebih tertarik ke salah satu atom, akan terjadi perubahan atau polarisasi. Pada ikatan kovalen polar, elektron yang digunakan bersama untuk berikatan tidak tersebar secara merata, sehingga menimbulkan perbedaan muatan. Pada ikatan kovalen non-polar, elektron yang digunakan bersama untuk berikatan tersebar secara merata. Adapun polaran molekul dipengaruhi oleh elektron negatifan dan bentuk geometrik molekul. Dari buku kimia SMU kelas 1 dari Dr. Yayan Sunaria, MSI. Ikatan kovalen melibatkan penggunaan bersama sepasang elektron antara dua atom. Jika atom-atom itu berbeda, maka penyebaran elektron di sekitar dua ini tidak homogen, seperti pada atom H dan atom Cl. Namun, dalam molekul HCl, kedua inti menarik elektron ikatan dengan pemuatan yang berbeda, sehingga sebaran elektron di sekitar dua inti juga akan berbeda. Kepolaran berkaitan dengan kemampuan suatu atom dalam molekul untuk menarik pandangan elektron ke ikatan arahnya. Selisih ke elektronegatifan memberikan informasi bahwa ikatan ion yang terbentuk dari atom logam dan non-logam disebabkan perbedaan ke elektronegatifannya sangat besar. Di lain pihak, ikatan kovalen terbentuk antara dua atom non-logam sebab selisih ke elektronegatifannya kecil. Dengan skala ke elektronegatifan, kita dapat menamakan pergeseran pasangan elektron yang berikatan. Elektron ikatan akan bergeser ke arah atom dengan ke elektronegatifan lebih besar. Alat. 1. Alat. Botol plastik kemasan yang tutupnya dilubangi cukup lubang kecil supaya 3 buah botol. Magnet. Botol plastik bekas air mineral 3 buah dalam keadaan bersih. Kemudian bahan. Air mineral setengah botol plastik kemasan, larutan garam setengah botol plastik kemasan, larutan gula setengah botol plastik kemasan juga, dan larutan cuka makan sebanyak setengah botol plastik kemasan. Cara kerja. Setelah botol plastik kemasan yang tutupnya sudah dilubangi dengan air 100 ml. Sediakan gelas plastik bekas air mineral sebagai penampung di bawah botol plastik kemasan yang diisi dengan air. Alirkan air ke gelas plastik lalu tekan magnet ke aliran air. Lakukan sama dengan larutan garam, gula, dan cuka makan. 1. Air minum mineral. Kimia H2O. Aliran air tidak dibelokkan oleh magnet setelah dikali uji coba oleh kelompok kami. 2. Larutan garam. Rumus kimia NaCl. Aliran larutan garam juga tidak dibelokkan oleh magnet setelah 3 kali uji coba. 3. Larutan gula. Rumus kimia C6H12O6. Aliran larutan gula tidak dibelokkan oleh magnet. Struktur kimia CH3COOH. Aliran larutan cuka makan dibelokkan oleh magnet, walaupun hanya sedikit pergerakannya.
air, lautan dalam dan lautan juga. Dan yang terkeluar ada lautan juga. Tapi setelah 3 kali uji coba terhadap air dan lautan garam, dekuran air dan lautan garam tak bereaksi ketika didekatkan ke magnet. Hanya lautan suram bahkan yang bereaksi. Lautan gula pada dasarnya memang non-polar sehingga tidak akan bereaksi. Jadi berdasarkan eksperimen disimpulkan lautan juga bersifat polar dan lautan gula, lautan garam dan air bersifat non-polar. Perbedaan kemungkinan disebabkan oleh banyak atau sedikitnya kadar garam dalam lautan ataupun disebabkan oleh magnet. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apakah yang dapat menyebabkan kepolaran suatu zat. Kepolaran suatu zat dapat disebabkan oleh selisih elektronegatifan. Bila selisih elektronegatifannya antara 0 sampai 0,5, maka termasuk ikatan kovalen nuklear. Bila selisihnya antara 0,5 sampai 2, maka termasuk ikatan kovalen polar. Selain itu juga dipengaruhi oleh bentuk geometri molekul. Bila asimetris berarti dia polar, dan bila simetris berarti polar. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apakah ada perbedaan hasil percobaan dengan teori yang ada. Terdapat perbedaan antara hasil percobaan dan teorinya. Larutan dan garam dan air. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apakah ada perbedaan hasil percobaan dengan teori yang ada. Terdapat perbedaan antara hasil percobaan dan teorinya. Larutan garam dan air itu harusnya polar, namun dalam percobaan tidak bereaksi dengan medan magnet. Hasil percobaan berbeda dengan bereaksi dengan medan magnet atau terjadi polarisasi. Namun pada percobaan hanya air juga yang bereaksi dengan medan magnet. Hal ini disebabkan karena air mineral terkontaminasi dengan zat lain sehingga mengubah kepolarannya. Hasil kelompok kami, dari kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Kenapa tak jadi gila ya? Nah, kamu masih pernah kedengar? Aku gila ya kalau. Stop. Ini kalau ini gagal tuh kita main lagi. Tarik. Siapa tuh? Ini ngambur deh. Benar lah. Tarik gerak. Itu lagi saja. Gara-gara aku padahal benar aku salah. Banyak. Tinggi dikit. Tapi sebelum tanpa magnet ada magnet.